Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kawan bugar. Saya Dr. Feni Maya Lestari. Jumpa lagi untuk sharing tentang akreditasi puskesmas. Kali ini kita belajar bareng tentang standar 3.8 yaitu rekam medis. Apa saja nanti erdos dari standar 3.8 akan saya sampaikan dalam penataan dokumennya. Terlebih dahulu kita belajar bahwa rekam medis merupakan media komunikasi. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa rekam medis merupakan media komunikasi berkenaan proses asuhan dan perkembangan pasien secara berkelanjutan. Yang harus terjaga, bersifat rahasia, dan tidak boleh hilang. Artinya apa? Bahwa siapapun yang nantinya akan mengisi rekam medis, meskipun ia tidak lagi berada di fasilitas kesehatan di mana rekam medis itu berada, siapapun penggantinya akan dapat membaca riwayat kesehatan pasien. Inilah kenapa rekam medis merupakan media komunikasi. Yang perlu dilakukan yaitu standarisasi dari kode diagnosa, di mana di sini kita menggunakan ICD-10 karena untuk PCARE BPJS kita selalu menggunakan ICD-10. Kemudian simbol dan singkatan yang digunakan juga harus distandar, serta isi rekam medis disepakati oleh seluruh pemberi layanan klinis. Ini contohnya, apabila teman-teman dari rawat jalan rujuk internal ke rawat inap, maka apabila menggunakan singkatan itu harus dipahami oleh teman-teman yang dirujuk. Contohnya, untuk penyakit demam berdarah denggi bisa disepakati apakah menggunakan DBD atau Dengue Hemorrhagic Fever atau DHF. Di mana standarisasi ini menjadi lampiran isi dari kebijakan tentang penyelenggaraan rekam medis. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan rekam medis meliputi kegiatan registrasi pasien, pendistribusian rekam medis, isi rekam medis dan pengisian informasi klinis, pengolahan data dan pengkodean, klaim pembiayaan, penyimpanan rekam medis, penjaminan mutu, dan pemusnahan rekam medis. Ini adalah lampiran SK atau kebijakan dari penyelenggaraan rekam medis. Untuk isi rekam medis rawat jalan, teman-teman bisa melihat pada pedoman dari Permenkes tentang rekam medis, di mana rekam medis sebisa mungkin ada covernya yang berisi identitas pasien, pembiayaan, nomor rekam medis, dan ada tulisan rahasia yang membedakan antara rekam medis dengan dokumen biasa. Kemudian selanjutnya, setelah cover diberikan persetujuan umum atau general consent yang ditandatangani oleh pasien atau keluarga. Kemudian form pengkajian awal yang sudah pernah kita bahas di standar 3.2 berisi riwayat kesehatan pasien dan pemeriksaan from head to toe, general examination. Selanjutnya form SOAP. Teman-teman mohon bisa melengkapi form SOAP, subjective objective assessment, dan planning. Selanjutnya bila pasien mendapatkan tindakan medis maka kita buat inform consent. Apabila pasien mendapatkan konseling gizi, maka kita buatkan form konseling gizi oleh nutrisionis. Kemudian untuk pasien-pasien dengan penyakit berbasis lingkungan seperti TB, campak, diare, DHF, dan lainnya, maka sebaiknya dikonsulkan ke konseling sanitasi yang juga dicatat di rekam medis. Kemudian ada form asuhan keperawatan, dan untuk poli gigi, dokter gigi juga membuat odontogram. Jadi ada form tersendiri untuk odontogram poli gigi.
Isi rekam medis rawat inap tidak jauh berbeda, justru lebih lengkap daripada rekam medis rawat jalan. Karena di sini juga berisi ada catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, kemudian catatan terapi, obat apa saja dan cairan apa saja yang diberikan. Kemudian untuk pasien pulang ada resume dan discharge planning. Sedangkan untuk rekam medis UGD, yang membedakan adalah ketika pasien dalam kondisi gawat darurat, maka pencatatan kita tuliskan dalam form primary survey yang berisi airway, breathing circulation, dan penanganan primary survey hingga pasien stabil. Barulah kemudian kita membuat rekam medis secondary survey sebagaimana rekam medis rawat jalan. Teman-teman, setiap rekam medis wajib mencantumkan nama dan tanda tangan dokter atau dokter gigi pemberi asuhan. Apabila ada kesalahan penulisan, cukup dicoret 1 garis. Ini untuk penataan dokumennya. Seperti biasa, penataan dokumen urut dalam satu order diawali dengan SK, yaitu tentang penyelenggaraan rekam medis, dilanjutkan dengan pedoman eksternal rekam medis dan pedoman internal, kemudian rencana kerja petugas rekam medis dalam 1 tahun, barulah kemudian kita masukkan dokumen SOP. Di sini ada beberapa SOP yang diminta, yaitu SOP penataan dan penyimpanan rekam medis, SOP pengambilan rekam medis, SOP pengembalian rekam medis, SOP pendistribusian rekam medis, SOP pemusnahan rekam medis. Tidak banyak, namun yang penting di sini adalah surveyor tidak akan terlalu melihat isi dokumen, namun surveyor akan lebih banyak mengobservasi, melihat langsung, dan meminta peragaan atau simulasi kepada petugas rekam medis karena terkait dengan kerahasiaan rekam medis. Penting sekali prosedur-prosedur ini dikerjakan dan dipatuhi. Selanjutnya, dokumen yang diminta adalah sistem informasi rekam medis apa saja yang dipakai, ada piker, kemudian ada sigda, ada simpus, semua bentuk informasi rekam medis, dan mungkin ada rekam medis elektronik yang dipergunakan, maka ini juga didokumentasikan. Kemudian ada register, dan terakhir penyelenggaraan rekam medis juga dilakukan monitoring evaluasi dengan daftar tilik yang kemudian dianalisa dan ditindaklanjuti. Baiklah teman-teman, itu penjelasan saya. Sharing singkat, semoga memudahkan teman-teman dalam mempersiapkan reakreditasi puskesmas untuk standar rekam medis. Apabila teman-teman ingin bertanya lebih lanjut atau untuk mendapatkan contoh dokumen, bisa email saya di alamat email ini. Terima kasih banyak untuk perhatian dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.